Shalom, kembali lagi bersama saya Alfa di channel GC Kok. Judul renungan hari ini, Tuhan Sang Arsitek. Mari kita baca bersama Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Di situ judul perikopnya, Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mazmur 127 ayat pertama saya baca lagi. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jika hendak membangun rumah atau gedung, mempersiapkan bahan-bahan bangunan tentu wajib untuk kita lakukan. Hal kedua adalah kemudian memanggil arsitek dan tukang bangunan. Seringkali yang kedua ini justru lebih utama dan didahulukan daripada yang pertama. Meskipun kita telah menyediakan semua bahan bangunan, tapi jika kita tidak menemukan orang yang membangun, atau lebih tepatnya orang yang benar-benar ahli dalam membangun rumah atau gedung, maka semua bahan tadi menjadi percuma, menjadi sia-sia. Nah, sebaliknya, jika kita sudah menemukan seorang arsitek atau ahli bangunan yang tepat, kadang kita cukup menurut saja kata-kata si ahli tentang bahan bangunan yang diperlukan. Saudara, ada banyak bagian dalam hidup kita yang harus dibangun. Usaha dan karir dibangun agar bisa makin maju. Hubungan dengan sesama juga dibangun agar makin erat. Kalau berkeluarga, pernikahan dibangun agar keluarga utuh dan bahagia. Karakter kita juga harus dibangun agar supaya kita menjadi dewasa. Mungkin kita semua tahu dalam tanda kutip bahan bangunannya, bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun itu. Kita tahu agar usaha berkembang, maka kita harus melakukan ini, kita harus melakukan itu. Kita tahu resep membuat karir kita berhasil. Kita tahu resep untuk membuat agar supaya keluarga kita bahagia. Ada resep A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi apakah kita sendiri bisa untuk membangunnya? Nyatanya, kita tidak bisa membangun sendirian. Kita butuh arsitek. Kita butuh Tuhan, sang arsitek ahli itu, untuk ikut campur tangan dalam hidup kita. Tuhan jauh lebih tahu apa saja yang harus dilakukan agar hidup kita bisa dibangun dan berkembang. Tugas kita seharusnya adalah menaati Tuhan. Sayangnya saudara, meski kita tahu dan kita mengamini bahwa Tuhan jelas lebih ahli dan hikmat Tuhan melebihi semua pikiran kita, tapi kita masih saja enggan menaati Tuhan. Kita seolah merasa diri kita lebih tahu cara membangun kehidupan kita. Kita merasa lebih dari Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita bahkan seolah merasa lebih tahu masa depan daripada Tuhan yang tidak hanya tahu masa depan,
tapi juga berkuasa atas masa depan kita. Saudara, adakah saudara hari ini merasa mengalami kebuntuan dalam membangun kehidupan saudara? Mungkin itu karena saudara hanya mengandalkan diri sendiri. Jadi melalui firman Tuhan hari ini saudara, mari undang Tuhan untuk selalu turut serta dan ikut campur tangan dalam setiap bagian hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai jurumudi dan arsitek hidup kita. Pastikan Tuhan yang selalu menjadi arsitek kehidupan kita, membangun kita menjadi sebuah bangunan yang kokoh untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan renungan ini. Kalau saudara diberkati, bantu support dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya, notifikasinya untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.